Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Akmal dengan NIM 2410 9122 10005. Video ini disusun untuk memenuhi tugas biomedik 2 anatomi dan fisiologi yang diampu oleh Dr. Oski Ilandri MKes. Pada video ini saya akan memaparkan materi anatomi dengan topik sistem uropoetik. Baik, langsung saja. Mari kita mulai pembahasannya. Baik, kita langsung masuk ke pendahuluan, yaitu sistem uroporik atau sistem urinia adalah sistem dalam tubuh yang berfungsi untuk menyaring darah, membuang zat-zat sisa metabolisme, dan mengeluarkannya dalam bentuk urin. Sistem ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan cairan elektrolit dan pH dalam tubuh. Sistem uropoetik berperan penting dalam membuang sisa-sisa metabolisme makanan yang dihasilkan oleh tubuh. Sampah metabolisme ini dikeluarkan dalam bentuk urin. Sistem uropoetik termasuk dalam sistem urigenital atau sistem genitourinary, yaitu sistem organ dari sistem reproduksi dan sistem kemih. Keduanya dikelompokkan bersama karena kedekatannya satu sama lain. Memiliki asal embriologis yang sama, penggunaan jalur umum seperti uretra pria. Sistem genitourinary biasanya dikelompokkan bersama karena asal embriologisnya yang sama. Mesedrom intermediate, kedekatannya satu sama lain, dan penggunaan jalur struktural yang sama. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu fungsi dari sistem uropoetik itu sendiri. Sistem uropoetik itu berfungsi yang pertama, memproduksi, mengangkut, menyimpan, dan mengeluarkan urin, membuang kelebihan air garam, racun, dan produksi limbah lainnya, lalu mengatur volume dan komposisi darah, kemudian mengatur tekanan darah, kemudian mengatur homeostasis pH darah, dan berkontribusi pada produksi sel merah. Dan juga yang terakhir itu fungsi dari sistem uropoetik itu adalah membantu mensintesis kolesterol atau bentuk aktif vitamin D. Materi selanjutnya yaitu organ-organ yang ada dalam sistem urinaria atau uropoetik. Yang pertama organ yang pertama adalah ginjal, lalu ada ureter, kemudian ada kandung kemih, dan yang terakhir ada uretra. Sistem urinaria ini atau uropoetik ini berfungsi untuk menyaring darah, membuang zat sisa metabolisme, dan menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Oke, kita langsung masuk ke organ yang pertama. Jadi di organ yang pertama itu yaitu ginjal. Ginjal adalah organ utama dalam sistem uropoetik yang berperan penting dalam menyaring darah dan membentuk urin. Manusia sendiri memiliki dua ginjal yang terletak di bagian belakang rongga perut, tepatnya di kanan dan kiri tulang belakang bawah tulang rusuk. Ginjal itu sendiri berbentuk seperti kacang. Lalu untuk struktur ginjal sendiri, setiap ginjal itu berbentuk seperti kacang merah dan memiliki bagian-bagian utama. Jadi yang pertama, struktur ginjal yang pertama itu ada korteks. Korteks itu adalah
bagian luar ginjal yang mengandung nefron atau unit penyaring darah. Lalu kemudian ada struktur yang kedua itu ada medula. Medula adalah bagian dalam ginjal yang berbentuk seperti piramida, dan di medula itu sendiri mengandung tubulus. Apa itu tubulus? Tubulus itu adalah tempat urin terbentuk. Lalu kemudian ada pelvis renalis. Pelvis renalis ini adalah ruang yang berbentuk seperti corong yang mengumpulkan urin dari nefron sebelum mengalirkan ke ureter. Lalu yang terakhir itu ada nefron atau unit fungsional ginjal. Itu tuh jumlahnya sekitar 1 juta per ginjal. Lalu nefron itu terdiri dari glomerulus atau penyaring dan tubulus atau penyerap dan pengatur zat. Lalu fungsi utama dari ginjal itu sendiri dalam sistem uropoietik ini, yang pertama menyaring darah, menghilangkan limbah seperti urea, kreatinin, dan racun. Lalu mengatur volume dan komposisi darah agar menjaga keseimbangan air, elektrolit, dan juga tekanan osmotik. Lalu fungsi lainnya itu mengatur tekanan darah melalui hormon renin. Kemudian fungsinya juga untuk mengatur pH darah dengan membuang atau mempertahankan ion H+ dan HCO3-. Lalu dia juga berfungsi untuk menghasilkan hormon eritropiotin atau yang bisa disebut merangsang produksi sel darah merah. Lalu kalsitriol atau bentuk aktif vitamin D untuk metabolisme kalsium. Lalu struktur yang kedua yaitu ureter. Apa itu ureter? Ureter adalah saluran berbentuk tabung yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih atau vesika urinaria. Manusia itu memiliki 2 ureter, masing-masing ada di setiap satu ginjal di sebelah kiri dan sebelah kanan. Ciri-ciri dari dan struktur ureter itu panjangnya sekitar 25-30 cm, lalu berdiameter sekitar 3-4 mm, dan kemudian memiliki lapisan dinding ureter, lapisan dalam yang biasa disebut dengan mukosa, dilapisi epitel transional yang fleksibel. Lalu ada juga lapisan tengah atau disebut juga dengan otot polos. Itu berguna untuk kontraksi otot. Ini membantu mendorong urin atau gerakan peristatik. Lalu juga ada lapisan luar atau bisa disebut dengan jaringan ikat, itu untuk melindungi dan menghubungkan dengan jaringan lain. Lalu fungsi ureter itu sendiri mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Urin tidak mengalir karena gravitasi saja, tapi juga karena kontraksi otot polos di dinding ureter. Baik, jadi lanjut ke struktur yang ketiga yaitu kandung kemih. Kandung kemih atau secara medis disebut vesika urinaria adalah organ berbentuk kantung elastis yang merupakan bagian penting dari sistem uropoietik. Kandung kemih berfungsi sebagai penampung sementara urin yang dihasilkan oleh ginjal sebelum akhirnya dikeluarkan dari tubuh melalui uretra.
kandung kemih memungkinkan tubuh untuk menyimpan urin untuk sementara waktu, sehingga proses buang air kecil tidak harus dilakukan setiap saat. Letak kandung kemih itu sendiri, kandung kemih itu terletak di bagian bawah perut, tepatnya di rongga panggul, di belakang tulang kemaluan atau pubis. Posisi kandung kemih ini berbeda sedikit antara pria dan wanita. Pada pria, kandung kemih itu berada di atas kelenjar prostat dan di depan rektum atau usus besar bagian akhir. Sedangkan pada wanita atau perempuan itu tuh kandung kemihnya terletak di depan rahim dan vagina, sehingga ukuran dan bentuk kandung kemih bisa sedikit berubah tergantung siklus menstruasi atau kehamilan kalau di wanita. Lalu struktur dinding kandung kemih terdiri dari beberapa lapisan jaringan yang bekerja sama untuk menyimpan dan mengeluarkan urin. Yang pertama itu ada lapisan mukosa, lapisan paling dalam yang bersentuhan langsung dengan urin. Lapisan ini tersusun dari epitel transional yang sangat fleksibel, memungkinkan kandung kemih meregang saat penuh dan kembali ke ukuran semula pada saat kandung kemih itu kosong. Lalu ada lapisan yang kedua, yaitu lapisan otot atau otot detrusor. Lapisan otot ini terdiri dari otot polos yang tersusun melingkar dan longitudinal. Saat proses buang air kecil, otot ini berkontraksi kuat untuk mendorong agar urin itu dapat keluar. Lalu lanjut, yang terakhir itu ada sphincter uretra. Sphincter uretra ini terdapat dua jenis sphincter yang mengontrol aliran urin. Yang pertama itu sphincter internal dan juga eksternal. Internal ini dalam konteks tidak sadar terbuat dari otot polos, sedangkan eksternal ini dalam konteks sadar yaitu terbuat dari otot rangka yang memungkinkan kita menahan atau melepas urin secara kita sadari. Lalu fungsi kandung kemih itu sendiri yaitu pertama untuk sebagai tempat penyimpanan urin sementara seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Setelah diproduksi oleh ginjal, urin dialirkan melalui ureter ke kandung kemih di mana ia disimpan sebelum dikeluarkan. Lalu juga fungsi dari kandung kemih ini sendiri yaitu mengeluarkan urin saat proses miksi atau buang air kecil. Saat kandung kemih penuh, sinyal dikirim ke otak memicu refleks miksi. Otot detrusor akan berkontraksi sementara sphincter uretra akan terbuka dan memungkinkan urin keluar dari tubuh melalui uretra. Lalu kapasitas dan kemampuan renggang kandung kemih ini, kapasitas kandung kemih orang dewasa rata-rata sekitar 300 sampai 500 ml. Lalu dorongan yang untuk buang air kecil biasanya terasa saat kandung kemih berisi sekitar 150 sampai 200 ml. Kandung kemih ini dapat meregang lebih dari kapasitas normal jika ia ditahan terlalu lama, namun hal ini berdampak buruk dalam jangka panjang karena melemahkan otot detrusor. Oke, kemudian struktur terakhir yaitu uretra. Uretra adalah saluran terakhir dalam sistem uretriatik yang berfungsi untuk mengalirkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Meskipun ukurannya relatif kecil dibandingkan organ lainnya, uretra memainkan peran penting dalam proses ekskresi dan pada pria juga dalam sistem reproduksi.
Letak dan struktur uretra itu sendiri, uretra terletak di bagian bawah kandung kemih dan berakhir di lubang kecil yang disebut meatus urinarius yang merupakan titik keluarnya urin dari tubuh. Letaknya dan strukturnya berbeda antara pria dan wanita, baik dari segi panjang, fungsi maupun komposisi bagian-bagiannya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan uretra pada pria dan wanita. Yang pertama, uretra pada wanita. Panjang relatifnya uretra pada wanita itu relatif pendek, yaitu sekitar 3 sampai 4 cm. Uretra wanita hanya memiliki fungsi tunggal, yaitu untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih. Letak meatus uretra berada di atas lubang vagina dan di bawah klitoris. Karena panjangnya pendek, wanita lebih rentan terhadap infeksi saluran kemih atau ISK karena bakteri dari luar lebih mudah mencapai kandung kemih. Sedangkan uretra pada pria itu jauh lebih panjang, sekitar 18 sampai 20 cm. Dan juga uretra pria ini memiliki dua fungsi utama, yaitu yang pertama sebagai ekresi untuk urin dan sebagai saluran ejakulasi untuk semen dalam sistem reproduksi. Uretra pria ini dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan struktur yang dilewatinya. Yang pertama itu ada uretra prostatika, melewati kelenjar prostat, tempat di mana saluran ejakulasi bergabung dengan uretra. Lalu yang kedua ada membranosa, yaitu melewati dasar panggul dan dikelilingi oleh otot sphincter eksternal. Dan yang ketiga itu ada uretra penila atau spongiosa. Adalah bagian terpanjang yang melewati sepanjang penis dan berakhir di ujungnya atau glans penis. Uretra itu sendiri mempunyai fungsi. Yang pertama itu fungsi umumnya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh sebagai proses dari ekskresi limbah metabolik. Lalu ada juga fungsi tambahan pada pria, yaitu menyalurkan semen yang berisi sperma dan cairan kelenjar reproduksi selama proses ejakulasi. Dan juga sebagai uretra pria memiliki sistem katup khusus yang mencegah urin dan semen itu keluar secara bersamaan. Nah, lalu di sini ada saya ingin menjelaskan sedikit tentang mekanisme pengeluaran urin, yaitu yang pertama saat kandung kemih penuh, reseptor di dinding kandung kemih mengirim sinyal saraf ke otak bahwa sudah waktunya untuk buang air kecil. Lalu yang kedua, otak merespon dengan mengaktifkan otot desturon, yaitu otot polos di dinding kandung kemih untuk berkontraksi. Lalu stringer uretra, yaitu otot yang mengontrol pembukaan uretra, akan berelaksasi. Kalau dia internal bekerja secara tidak sadar, kalau dia eksternal bekerja secara sadar atau dapat dikontrol oleh tubuh. Dan kemudian urin akan mengalir melalui uretra dan keluar dari tubuh melalui meatus urinarius. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu cara menjaga kesehatan sistem uropriotik, yaitu yang pertama minum air putih yang cukup, menjaga kesehatan organ intim, jangan menahan jika ingin buang air kecil, menjaga pola makan yang sehat, berolahraga secara teratur, hindari konsumsi obat yang berlebihan yang tidak sehat atau tidak sesuai dengan resep dokter. Dan juga yang terakhir itu rutin mencek kesehatan kita sendiri. Untuk selanjutnya, yaitu yang terakhir, kesimpulannya adalah tentang uretra. Uretra adalah saluran terakhir dalam sistem uropriotik yang berperan penting dalam mengalirkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Pada wanita, uretra hanya berfungsi sebagai saluran urin, sedangkan pada pria, uretra juga berfungsi sebagai saluran semen dalam sistem reproduksi.
Meskipun ukurannya kecil, uretra memiliki peran vital dan dalam menjaga kelancaran proses buang air kecil dan menjaga kebersihan sistem urinaria. Oleh karena itu, menjaga kesehatan uretra sangat penting untuk mencegah infeksi dan gangguan saluran kemih. Demikian pemaparan materi mengenai sistem uretriotik yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat dan dalam memahami anatomi sistem ini secara menyeluruh. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.